Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danaldira dari kelas 12 MIPA 3. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi pada masa parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Oke, yang pertama yang A. Perkembangan politik masa demokrasi liberal. Yang pertama, sistem pemerintahan. Indonesia sampai tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda. Yang pertama, presidensial dan sistem parlementer. Tidak sampai 1 tahun kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Masa demokrasi liberal dimulai pada tahun 1949 dan berakhir pada 1959 saat pimpinan dipegang oleh Presiden Soekarno. Demokrasi liberal merupakan sistem pemerintahan di mana kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Ciri yang terlihat pada masa demokrasi liberal di Indonesia yaitu sering terjadinya pergantian kabinet. Sering pergantian kabinet ini disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan partai-partai yang ada. Nah, perbedaan di antara partai-partai ini tidak bisa diselesaikan dengan baik, sehingga pada masa ini terjadi 7 kali pergantian kabinet dalam kurun 9 tahun. Kabinet-kabinet yang terbentuk umumnya memiliki program dan tujuan yang sama, yaitu tentang keamanan, kemakmuran, dan irian barat. Akan tetapi, yang membedakan tiap kabinet yaitu penekanan terhadap fokus utama kabinet, seperti saat Masyumi meminta kabinet lebih menekankan pada penyempurnaan pimpinan TNI. Oh iya, pada tahun 1955, saat masa demokrasi liberal ini, terjadi pemilihan umum pertama di Indonesia. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal ini diisi oleh kabinet yang berdasarkan kekuatan partai. Yang kedua yaitu sistem kepartaian. Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang dimana para anggotanya memiliki orientasi, cita-cita, dan nilai-nilai yang sama. Nah, tujuan dari dibentuknya partai-partai politik ini yaitu mempertahankan, dan merebut kekuasaan secara konstitusional. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memerlukan adanya parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Parlemen yang dimaksud di sini yaitu MPR dan DPR serta partai politik. Maka pada 23 Agustus 1945, Soekarno mengumumkan berdirinya Partai Nasional Indonesia. Berdiri Partai Nasional Indonesia atau PNI ini awalnya diinginkan Soekarno sebagai partai tunggal di Indonesia. Akan tetapi bermunculan gagasan mengenai pembentukan partai baru. Pada 3 November 1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat yang menjadi gagasan awal terbentuknya partai-partai Indonesia. Pada tahun 1945, pasca proklamasi kemerdekaan berdiri 10 partai di Indonesia, yang diantaranya Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, yang kedua Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan yang ketiga Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Pada masa demokrasi liberal ini, sistem kepartaian yang dianut adalah sistem multipartai. Pembentukan partai politik bertujuan untuk mengukur kekuatan perjuangan di Indonesia. Yang ketiga yaitu pemilihan umum 1955. Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan konstituante. Pemilihan umum untuk anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Hasilnya diumumkan pada 1 Maret 1956. Pemilihan umum 1955 menghasilkan susunan anggota DPR dengan jumlah anggota sebanyak 250 orang dan dilantik pada tanggal 24 Maret 1956 oleh Presiden Soekarno. Ajarian seperti yang sudah dijelaskan sebelum, pada masa demokrasi liberal ini terjadi pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Pelaksanaan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di parlemen dan dewan konstituante. Pemilihan umum 1955 ini diikuti oleh partai-partai politik dan juga kelompok perorangan. Pelaksanaan pemilihan umum pertama ini dibagi ke dalam 16 daerah pemilihan yang terdiri dari 208 kabupaten. B. Mencari sistem ekonomi nasional. Pertama, pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berkarirnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer. Upaya membangkitkan
perekonomian yang sudah dimulai sejak kabinet pertama di era demokrasi parlementer kabinet Nasir. Usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengusaha pribumi dilakukan melalui Gerakan Asahat. Gerakan Asahat memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian, dari persaingan dengan pengusaha asing pada umumnya dan warga keturunan Cina pada khususnya. Dukungan dari pemerintah terhadap gerakan ini terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada Oktober 1956 bahwa pemerintah akan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Ternyata kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif, yaitu muncul golongan yang membenci kalangan Cina. Bahkan reaksi ini sampai menimbulkan pemusuhan dan pengerusakan terhadap toko-toko dan harta benda milik masyarakat Cina, serta munculnya perkelahian antara masyarakat Cina dan masyarakat pribumi. Pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat. Dampak dari disepakatinya ketentuan KMB, yaitu meningkatnya nilai utang di Indonesia, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Struktur perekonomian yang diwarisi dari penguasa kolonial masih berat sebelah. Nilai ekspor di Indonesia pada saat itu masih sangat tergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan yang nilainya jauh di bawah produksi pada era sebelum Perang Dunia Kedua. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah Indonesia itu pertambahan jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Beban berat ini merupakan konsekuensi dari pengakuan kedaulatan. Pada era ini pemerintah mengalami defisit sebesar 5,1 miliar. Defisit ini sebagian besar berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah dan kebijakan ekspor impor barang, terutama ketika pecah barang. Rancangan persetujuan FINIC yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembatalan persetujuan FINIC hasil KMB. Yang kedua, hubungan FINIC Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan FINIC didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Sekian hasil presentasi saya. Kalau ada salah dengar saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.